Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Sanas Pahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Ada pertanyaan begini, apa penghargaan tertinggi kepada lukisan, karya seni lukis? Ya tentu dibeli mahal oleh kolektor di sebuah lelang atau sebuah pameran. Tapi setelah dibeli diapakan? Dijual lagi bisa, tapi selama dia tidak dijual, selama dia menjadi milik si kolektor, bukan lagi milik si pelukisnya, bukan lagi milik sebuah museum atau galeri gitu, maka oleh si pemilik lukisan itu ditaruh di dinding, di ruang tamunya mungkin, atau di kamar tidurnya mungkin, atau di ruangan khusus untuk menyimpan lukisan, atau bahkan ditaruh di gudang. Jadi penghargaan tertinggi bagi sebuah lukisan adalah ketika oleh si kolektor yang sudah dibeli dengan mahal itu ditaruh di dinding rumahnya, terserah mau di mana, dan dia bisa melihat lukisan itu kapan saja sendiri, setiap hari atau setiap saat. Dia akan letakkan di tempat yang mudah untuk melihat lukisan itu. Itulah penghargaan tertinggi bagi sebuah lukisan, sebuah karya lukis. Ya, dia dibeli dengan mahal, itu penghargaan. Tapi setelah dibeli apa? Ini cuma ditaruh di dinding, dan dia menjadi barang private. Dia menjadi milik pribadi si kolektornya. Saya teringat ketika Tempo menulis laporan tentang Khairil yang berdasarkan buku saya menyarankan teman-teman Tempo untuk melacak di mana lukisan Khairil yang ditulis oleh Avandi, sahabatnya, yang ditulis pada saat Khairil meninggal. Dan itu lukisan penting banget buat sejarah seni rupa dan sejarah sastra Indonesia, saya bilang. Teman-teman Tempo melacak, dan ada beberapa kali pindah kolektor gitu lukisan itu, dan akhirnya disimpan oleh satu kolektor yang sangat terkenal, kolektor besar di Indonesia begitu, dan disimpan di rumah si kolektor di sebuah kota yang sejuk, sebuah kota yang memang cocok untuk menyimpan lukisan, koleksi lukisan lama. Dan teman-teman wartawan Tempo tidak berhasil tuh melihat lukisannya. Kita nggak banyak tahu juga tentang lukisan itu, tapi itulah penghargaan tertinggi bagi sebuah karya lukis. Dia menjadi milik pribadi, dia disimpan oleh si kolektornya di rumahnya sendiri. Ya, dengan perumpamaan itu kita bisa menilai sebuah puisi yang baik itu penghargaan tertingginya apa sih gitu. Buat saya, penghargaan tertinggi bagi sebuah puisi adalah ketika seseorang yang membeli buku puisi itu membacanya sendiri di kamarnya. Dia berhadapan dengan teks puisi itu, dia memaknainya sendiri, dia menikmatinya sendiri. Puisi itu penghargaan tertinggi bagi puisi. Karena mudah menciptakan peristiwa itu gitu. Karena setiap orang bisa melakukan itu, asal dia punya uang untuk beli buku, dia baca gitu, buku puisinya. Bagaimana dengan puisi yang dibaca di publik? Bagaimana dengan puisi yang dibaca di acara-acara pembacaan puisi, atau puisi yang dibaca di tengah demonstrasi misalnya gitu. Puisi yang dibaca bersendiri oleh pembaca yang sendiri di hadapan teks yang terpisah dari penulisnya, penyairnya, seperti lukisan yang juga terpisah dari pelukisnya dan menjadi milik sepenuhnya oleh kolektor yang membeli mahal lukisan itu hanya untuk dipandangi. Kira-kira begitulah puisi gitu. Puisi itu berharga ketika dia
berhadapan, dinikmati oleh pembacanya sendirian. Nah, menurut saya ketika puisi itu dibaca di panggung, itu peristiwanya sudah bukan murni peristiwa puisi lagi. Bukan berarti itu tidak ada harganya atau tidak perlu, penting juga gitu. Ada bagian-bagian dari puisi yang bisa dinikmati dengan cara seperti itu, dengan cara dibuat peristiwa pembacaannya. Kita bisa melacak jejak itu misalnya pada surat-surat Raja Ali Haji yang dia kirim ke von der Waal, seorang peneliti berkebangsaan Jerman tapi Belanda waktu itu kan. Dia bersurat-suratan lah. Von der Waal itu penyusun kamus, dan akhirnya dibantu Raja Ali Haji pekerjaan menyusun kamus. Nah, dalam satu suratnya Raja Ali Haji bercerita tentang menyarankan von der Waal untuk menonton pertunjukan pembacaan syair supaya lebih memahami syair, supaya lebih merasakan keindahan syair Melayu itu gitu. Nah, jadi di situ buat saya pembacaan syair itu atau pembacaan puisi kita pada hari ini itu seperti pameran. Nah, balik ke lukisan tadi, kalau lukisan itu dipamerkan kan apa namanya, dia dibuka untuk publik yang berminat datang melihat. Nah, pembacaan puisi juga begitu gitu, publik yang mungkin tidak pernah atau tidak tergerak membeli puisi, pada saat puisi dipamerkan di panggung atau dibacakan gitu di panggung oleh orang yang memang pandai membaca, orang yang bisa menafsirkan puisi dengan caranya membaca, si orang yang mendengar mungkin akan tertarik. Sama dengan tertarik pada puisi, dan langkah selanjutnya adalah seperti pameran, dia kolektor akan membeli lukisan itu dan sepenuhnya menjadi milik pribadi si kolektor lukisan itu, tidak menjadi milik publik lagi. Nah, harapannya adalah setelah melihat orang membaca puisi, si pembaca yang tertarik akan membeli bukunya dan dia akan menikmati puisi itu sendirian di kamar, memaknainya sendirian, membacanya. Itu yang semacam olok-olok puisi kamar gitu, yang puisi yang apa gunanya puisi begitu? Ya itulah gunanya, itulah penghargaan tertinggi puisi. Nah, tentu saja puisi boleh dong dipakai untuk seperti puisi Wiji Tukul, puisi Rendra dibaca di demo gitu. Nah, di situ tidak lagi murni peristiwa puisi karena puisi sudah digunakan sebagai alat, tidak diperalat ya. Dan itu juga penghargaan kepada puisi. Asal puisinya ditulis dengan benar secara puisi, dengan kaidah puisi gitu. Banyak puisi Wiji Tukul yang bagus-bagus, secara penggunaan perangkat puitikanya bagus. Puisi Rendra juga. Tapi ketika puisi Tukul dan puisi Rendra, menurut saya, bagi saya masih bisa membacanya dan sangat bisa menikmatinya ketika saya sendirian saja membaca puisi itu di rumah sepi gitu. Saya malah tidak pernah melihat Wiji Tukul membaca di tengah kerumunan ketika dia berdemonstrasi. Saya juga tidak pernah, kecuali video ya, saya pernah nonton Rendra membaca puisi, tapi saya nggak bisa bilang saya nggak tertarik pada puisi Rendra. Saya tertarik pada puisi Rendra, saya suka pada puisi Rendra, bukan karena dia membaca di panggung atau melihat dia membaca di panggung, bukan karena yang itu tidak pernah saya lakukan, tapi saya pernah menonton videonya membaca puisi. Saya suka caranya membaca puisi, tapi bukan itu yang membuat saya suka pada puisi Rendra. Bukan karena caranya dia membaca di panggung, tapi saya suka pada puisi Rendra karena puisinya memang bagus, puisinya memang banyak hal yang bisa saya maknai secara personal puisi itu gitu. Nah, ya seperti lukisan itu tadi gitu. Akhirnya puisi, nah bedanya lukisan kan cuma satu eksemplar, satu lembar, satu bingkai, satu lukisan, satu kanvas gitu. Sementara puisi dia sebanyak buku yang dicetak, sebanyak buku yang dibeli orang, sebanyak itulah orang yang memiliki puisi itu gitu. Memiliki dalam arti dia bebas aja memaknai seperti orang melihat lukisan yang paham nggak sih gitu. Nggak, masing-masing punya penafsiran yang cara menikmati yang berbeda-beda terhadap puisi itu gitu. Itu jadi puisi bernilai ketika dibaca, nilai yang paling tinggi ketika dia dibaca oleh
seorang pembaca yang sendiri di hadapan teks puisi yang sendirian dan dia memaknai sendiri. Tetapi bukan berarti bahwa membaca puisi di tengah demonstrasi, puisi protes sosial tentu saja gitu, puisi pamflet itu gitu dibaca di atas panggung seperti banyak peristiwa-peristiwa pemanggungan puisi atau pembacaan puisi, deklamasi puisi itu peristiwa yang tidak lagi murni puisi. Jadi puisi saat itu menjadi seperti lukisan yang dipamerkan di sebuah galeri, atau menjadi seperti apa ya, menjadi seperti ya pameran lukisan begitu. Orang-orang, dia puisi membuka diri untuk kemungkinan menyentuh banyak orang dari peristiwa yang diciptakan, peristiwa pembacaan itu gitu. Tapi yang diharapkan adalah kemudian orang yang melihat puisi itu dipanggungkan, dibaca oleh seorang pembaca puisi yang baik, akan kemudian tertarik untuk menafsirkan sendiri puisi dengan caranya sendiri, membacanya sendiri. Oke, itu tuh. Sampai ketemu di video berikutnya dengan pembicaraan hal lain masih terkait puisi. Terima kasih.